Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di berbagai media Mbah Iman PJJ Prakarya pengolahan kelas 8 dengan materi bab 2 pertemuan 3 tahapan pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk olahan pangan setengah jadi. Salam sehat dan semangat. Mari kita ikuti video ini. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, pengemasan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi yang ada di wilayah setempat. KD 4.2 mengolah bahan pangan setengah jadi dari pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Memahami perencanaan pengolahan pembuatan makanan setengah jadi. 2. Mengidentifikasi kebutuhan alat dan bahan pembuatan pengolahan setengah jadi. 3. Memahami tahapan pembuatan pengolahan bahan pangan setengah jadi dari bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat. 4. Menentukan dan membuat minimal satu jenis hasil pengolahan pembuatan pengolahan bahan pangan setengah jadi dari bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat. Silakan sambil dibuka buku paket dan buku SBA atau suplemennya. Untuk selanjutnya, materi tahapan pengolahan secara umum dengan urutan sebagai berikut. 1. Tahapan perencanaan merupakan tahapan identifikasi kebutuhan, ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan dengan bahan dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. 2. Tahapan pelaksanaan atau pembuatan dimulai tahap persiapan, yaitu merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, dan proses pengolahan pangan dari pengupasan bahan sampai dengan finishing, penyelesaian, dan disertai keselamatan kerja. Kemudian urutan yang ketiga, tahapan penyajian atau pengemasan. Dalam tahapan ini yang perlu diperhatikan adalah mengenai wadah kemasan untuk hasil olah produk setengah jadi yang tidak disajikan langsung. Etika pemakaian kemasan dan pemakaian wadah yang memenuhi syarat kesehatan dan estetikanya. Kemudian urutan yang keempat adalah tahapan evaluasi. Setiap selesai melaksanakan kegiatan pengolahan harus selalu melakukan evaluasi. Bagaimana hasil olahan bahan pangan setengah jadi yang dihasilkan, sudah memuaskan atau tidak, mungkin resepnya perlu perbaikan, cara mengolah kurang tepat, dan cara pengemasan yang dilakukan menarik atau tidak, sehingga mampu menambah nilai jual atau tidak, agar memperoleh hasil yang maksimal sesuai harapan yang diinginkan. Sekarang kita jelaskan tentang pembuatan dari bahan setengah jadi serealia. Pembuatan kerupuk karak bawang khas Solo tanpa bleng atau boraks. Dipersiapkan A. Bahan untuk 10 porsi, yaitu 300 gram nasi putih pulen, 5 siung bawang putih, dan garam secukupnya, serta kaldu bubuk secukupnya. Kemudian alat yang dibutuhkan yaitu ulekan, tampah, sarung tangan plastik, piring dan sendok, serta pengukus nasi. Selanjutnya untuk tahapan pembuatan. 1. Haluskan bawang putih, garam, dan kaldu bubuk. Garam dan kaldu bubuknya sedikit saja dulu agar tidak terjadi keasinan, ya.
Perhatikan pada gambar ini. 2. Campurkan bumbu halus tadi ke dalam nasi putih pulen. Kemudian aduk hingga rata. Cicipi rasanya, jika kurang ditambah garam dan kaldu bubuknya, kemudian kukus selama 15 menit. Perhatikan, rasa tidak boleh terlalu asin, hanya sebatas gurih dan bawang terasa. Kemudian yang ketiga, setelah 15 menit, keluarkan dari kukusan, tumbuk atau ulek pada saat panas sampai halus. Jangan lupa ulekan dan wadahnya dialasi plastik terlebih dahulu biar tidak lengket. Yang keempat, dengan menggunakan sarung tangan plastik, bentuk adonan yang sudah halus lembek tadi menjadi bulatan-bulatan kecil, kira-kira diameter 3 cm. Lalu masukkan ke dalam magicom atau alat kukusan agar adonan tetap hangat. Untuk selanjutnya, yang kelima, untuk mencetaknya bisa menggunakan 2 piring datar. Ambil 1 bulatan hangat, taruh di tengah bagian piring yang di atas, ya, bagian piring yang di atas plastik, dan diolesi sedikit minyak tipis. Tutup dengan plastik lagi, kemudian ditekan dengan piring yang lain. Yang keenam, nanti akan bulat seperti ini hasilnya, ya. Tebal tipisnya bisa disesuaikan, selera semakin tipis akan semakin renyah. 7. Setelah itu ditata di atas tampah, lalu dijemur di bawah terik matahari. 8. Setelah kering, jadinya akan seperti ini. Berwarna bening, transparan, seperti warna alami nasi pada kerupuk karak yang memakai boraks. Akan sangat terlihat perbedaannya. Warnanya akan cenderung kuning keabuan dan putih keabuan. Yang ke-9, untuk menggoreng, panaskan minyak goreng sampai minyaknya tua. Kecilkan api, goreng kerupuk karak dengan api kecil sedang. Kerupuk karak bawang khas Solo, nan renyah dan sehat, siap dihidangkan. Bentuknya seperti ini, ya, yang sudah matang, siap disajikan. Sedangkan kalau untuk dijual atau dikemas, ya, dalam plastik dan diberi label. Demikian untuk proses pembuatan bahan setengah jadi dari bahan serealia, pembuatan karak atau kerupuk anti boraks yang higienis dan renyah, ciri khas Solo. Selanjutnya, anak-anak, tahapan pembuatan loncis atau balung ketek Solo, ya, sesuai ciri khas daerah setempat. Alat dan bahan, ya, alat kukusan, pisau, tampah, dan sikong secukupnya. Ya, gambarnya perhatikan. B. Langkah-langkah. Siapkan singkong yang telah dicabut, kemudian dikupas dan dipotong-potong. 2. Cuci sampai bersih. Kukus ke dalam panci yang sudah dipanaskan. Taburi garam sesuai selera yang sudah dicairkan. Kalau sudah matang atau empuk, kemudian angkat. Tunggu sampai tidak terlalu panas. Kemudian iris memanjang, ya, iris memanjang. Kemudian jemur singkong yang sudah diiris-iris sampai kering benar, ya. Siap untuk disimpan dan dikemas. Hasilnya seperti ini yang sudah kering, ya. Kemudian juga bisa dikemas, ya, untuk siap dipasarkan, dijual, ya, atau dikonsumsi sendiri, ya, dalam kondisi masih mentah. Demikian untuk proses pembuatan produk olahan setengah jadi dari bahan umbi singkong, yaitu tahapan pembuatan loncis atau balung ketek khas Solo sesuai daerah setempat. Selanjutnya untuk tugas mandiri,
Ya, untuk kalian silakan dibuat produk olahan dari bahan serealia, kacang-kacangan dan umbi. Kalau kalian pilih ya salah satu saja ya dari bahan serealia atau umbi atau kacang-kacangan. Kemudian buat laporan disertai dokumentasi ya minimal 3 foto, ditulis nama, kelas, nomor absen, dibuat dokumen dalam bentuk Word. Laporan pembuatan karya mulai dari perencanaan, identifikasi kebutuhan, ide gagasan, 2 persiapan pelaksanaan bahan alat dan proses pembuatan, penyajian pengemasan, 4 evaluasi hasilnya silahkan kamu nilaikan ke orang tua kalian atau anggota keluarga kalian. Ya, catatan khusus untuk proses pembuatan, keselamatan kerja dan sebagainya. Bagaimana ungkapan perasaanmu setelah membuat karya ini? Silahkan diisi untuk laporan pembuatan pengolahan produk olahan setengah jadi ini. Saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan segera laksanakan tugasnya, kerjakan tugasnya. Sampai bertemu di pembelajaran prakarya kelas 8 aspek pengolahan untuk pertemuan mendatang atau minggu depan setelah penilaian tengah semester. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akan saya sambung dengan video pembuatan tahu dari bahan kacang-kacangan untuk bahan setengah jadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.